Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 3 Maret 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Satu Musuh Kebanyakan. Satu musuh kebanyakan. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai dengan ke-44. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bagaimana kehidupan kami mendatangkan kedamaian di dalam dunia ini, menjadikan surga itu terjadi di muka bumi ini dengan cara kami mentaati kebenaran firman Allah, dan kami belajar satu topik untuk mengasihi musuh. Satu musuh kebanyakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah kalimat yang mengatakan 1000 teman masih kurang, satu musuh kebanyakan. 1000 teman masih kurang, satu musuh kebanyakan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang musuh, maka agak sulit kita bisa menerapkan kebenaran firman Allah. Bagaimana orang yang memusuhi kita, orang yang sudah merugikan kita, orang yang sudah melukai kita, orang yang sudah menghitnah kita, orang yang sudah memperdaya, memanfaatkan, menginjak-injak. Lalu kita harus mengasihi mereka. Oh tidak, tentu kita akan katakan tidak. Tindakan apa? Bagaimana seseorang yang sudah merugikan kita, kita tetap mengasihi? Bukankah ini tindakan yang bodoh dan tindakan yang konyol? Apakah Tuhan tidak salah menulis sebuah ayat Alkitab supaya kita berdoa dan mengasihi musuh? Ini adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita bedakan antara mengasihi dan mendoakan musuh dengan membiarkan musuh kemudian menekan kita, memperalat kita, memanfaatkan kita, menginjak-injak kita. Kita tidak punya pertahanan diri, lalu orang dan musuh kita bisa semaunya menghancur leburkan kehidupan kita, masuk dalam area kehidupan kita pribadi. Maka mengasihi dan mendoakan musuh tidak sama dengan membiarkan diri kemudian sedemikian rupa dihancurkan. Kita tetap bertahan, kita harus melindungi diri. Kita jangan membiarkan orang lain kemudian memasuki kehidupan kita dengan tanpa batas dan sewenang-wenang. Kita wajib bertahan. Sama dengan kenapa Daud itu membunuh Goliat. Itu tidak membiarkan Goliat dan orang Filistin kemudian mengacak-ngacak, mengacaukan kehidupan orang Yahudi. Jadi sesungguhnya sewaktu Daud melawan Goliat, apakah itu kenapa tidak mendoakan dan kemudian kenapa tidak katakanlah, bukankah itu perlawanan? Apakah itu bentuk mengasihi? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan Daud bukanlah untuk membalas dendam kepada Goliat dan Filistin. Yang dilakukan Daud bukanlah kemudian dia ingin memenangkan peperangan dengan Filistin. Yang dilakukan Daud adalah dia menjalankan kebenaran firman Allah. Mengeksekusi musuh ada kalanya Tuhan izinkan lewat tangan kita. Caranya bagaimana dalam dunia sekarang? Yaitu menyerahkan kepada kepolisian, membuat berita acara perkara. Itu tidak salah, itu dibenarkan oleh firman Allah. Sama seperti kasus kemudian Daud itu melawan Goliat, membunuh bahkan memenggal kepalanya. Namun yang paling utama bukan untuk memuaskan kemarahan, amarah, kebencian kepada Filistin dan juga Goliat, tapi itu perintah Allah. Jadi ada kita kemudian mengeksekusi, kita mendisiplin, kita
melakukan sebuah tindakan kepada orang yang buruk, hidupnya lewat tangan kita dalam izin Tuhan atau lewat tangan Tuhan secara langsung. Bagaimana Herodes itu ditampar oleh malaikat Tuhan dan matinya dimakan cacing-cacing. Jadi ada tangan Tuhan langsung, ada juga campur tangan Tuhan dengan kita diizinkan oleh Allah menjadi alat untuk memberlakukan hukuman Tuhan ke dalam dunia ini kepada orang-orang yang berbuat jahat. Sama dengan saudara-saudara polisi, tatkala mengeksekusi pidana mati dengan menembakkan peluru, maka itu bukan pembunuhan. Karena mengapa? Karena pemerintah ini juga diangkat oleh Tuhan. Jadi sewaktu pemerintah dengan benar di hadapan Tuhan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, maka dia sedang menjalankan perintah Tuhan secara langsung. Jadi kita bedakan dalam hal ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan mengasihi dan mendoakan musuh? Yang pertama adalah menyerahkan penghakiman itu hanya kepada Allah. Mengapa kita mendoakan? Karena setiap orang sejahat apapun kita perlu doakan, agar dia mengalami pertobatan, perubahan hidup dan mengalami lahir baru dan diperbaharui oleh kuasa darah Yesus. Jadi bukan orang yang kita musuhi itu kita doakan masuk neraka, tidak. Orang sejahat apapun biarlah engkau berdoa agar mereka pun masuk surga. Sama seperti Yesus mendoakan penjahat di samping salibnya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sahabat seperjalanan, memusuhi, permusuhan itu menimbulkan juga kerugian buat diri kita. Permusuhan itu menimbulkan peperangan, dan peperangan itu pedang tombaknya bukan menghancurkan orang lain, tapi menghancurkan diri kita semua. Kita menjadi tumpul berpikir, kita menjadi penuh kebencian, kita penuh dengan kemarahan. Karena kenapa? Karena sewaktu kita memusuhi, ada kebencian, maka sesungguhnya itu adalah senjata yang merusak dan menikam dirimu sendiri, menikam kehidupanmu, membodohkan cara berpikir, mensempitkan hati kita, kemudian memperlambat jalan hidup kita yang baik kepada masa depan. Sehingga sahabat seperjalanan, tatkala kita berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang mengancam kita, biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan itu berlipat ganda luar biasa daripada tangan kita yang sangat terbatas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau permusuhan itu disebabkan oleh katakanlah hal-hal persaingan, iri hati, ketidaksukaan, apapun bentuknya, biarlah kita juga meminta ampun kepada Tuhan. Kalau permusuhan itu disebabkan oleh diri kita sendiri, bukan disebabkan oleh orang lain, sehingga orang lain tidak menyukai kita dan menjauhi kita dan memusuhi kita, maka itu yang lebih parah. Sebuah permusuhan yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, kita perlu mengambil langkah untuk berubah, bertobat di hadapan Tuhan, memperbaiki kehidupan. Kalau permusuhan itu disebabkan oleh tekanan pihak luar, kita tidak salah, mereka yang melakukannya, mereka yang membenci kita, mereka yang memusuhi kita. Maka serahkanlah kepada Tuhan. Kapan kita boleh bergerak? Kalau Tuhan mengizinkan engkau mengeksekusi sesuatu dengan izin Tuhan, maka lakukanlah. Seperti Daud membunuh Goliat. Namun di dalam dunia modern ini, kita punya lembaga hukum, kita punya negara, kita punya peraturan yang mengatur tata sosial masyarakat, maka serahkanlah kepada mereka yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Sahabat seperjalanan, ingat baik-baik, satu musuh kebanyakan, 1000 teman masih kurang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami boleh belajar kebenaran firman Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hamba berdoa bagi yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagi yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Bagi yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan yang akan mengabulkan dalam waktu rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.